Ingin mengetahui tim saya untuk game week 1 FPL 2020-2021? Jangan kemana-mana. Hai guys, bertemu lagi di channel saya FPL Universe, saya Ferry. Di video kali ini saya akan bahas tim saya yang akan saya siapkan untuk game week pertama FPL 2020-2021. Saya yakin FPL Mania semuanya tidak sabar untuk memulai game week pertama yang akan dimulai pada tanggal 12 September 2020. Namun sebelumnya, silahkan subscribe channel ini apabila Anda ingin mengupdate informasi setiap harinya tentang tips-tips fantasi Premier League, sehingga dapat membantu Anda untuk memilih pemain-pemain mana yang akan bagus di setiap game week-nya. Untuk musim kali ini, 2020-2021, saya sedikit mengevaluasi apa yang telah saya lakukan di tahun lalu. Tahun lalu banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Jadi untuk tahun ini saya akan berusaha mengevaluasi lebih baik supaya nilai-nilai tim FPL saya lebih baik daripada sebelumnya. Ada beberapa prinsip yang akan saya pegang di tahun ini. Yang pertama adalah transfer setiap game week hanya di midfielder dan striker. Jadi untuk back dan kiper saya pasang dan akan saya tinggalkan. Saya tidak mau berpusing-pusing memilih siapa kiper yang saya mainkan setiap minggunya atau backnya. Jadi setiap minggu untuk free transfer hanya saya gunakan di midfielder dan striker, sehingga saya mengurangi kemungkinan untuk hit. Kedua, wildcard akan saya gunakan di saat genting atau di saat yang tepat. Mungkin di saat tim saya dalam keadaan tidak bagus, mungkin di 3 game berturut-turut nilainya jelek, akan saya gunakan wildcard, atau mungkin saya menemui event seperti double game week atau mungkin blank week. Kemudian yang ketiga, saya akan berusaha semaksimal mungkin tidak mengambil hit. Hit adalah minus. Dengan mengambil transfer lebih dari satu pemain setiap game week, saya ingin mengurangi jumlah minus dari tim saya. Untuk itu saya akan menyiapkan 11 tim saya adalah pemain utama di setiap game week-nya. Saya akan berpikir mengupdate informasi lebih mendalam supaya tim yang saya pilih tidak berganti-ganti. Hanya 1-2 pemain tergantung dari fixture yang dihadapi. Yang keempat adalah no panic buying. Saya tidak mau membeli pemain pada saat keadaan tidak fokus. Biasanya kejadian sering kita melihat ada pemain yang mencetak nilai yang tinggi seperti hat-trick atau mungkin brace, takut harganya naik, cepat-cepat saya beli meskipun itu akan mengurangi nilai saya. Itu yang sering saya lakukan musim lalu. Jadi tahun ini saya menghindari semacam itu. Saya akan memikirkan baik-baik pemain mana yang akan saya beli. Biasanya mungkin hari Jumat setelah saya mengambil seluruh data yang ada, saya akan beli sesuai dengan fixture yang dihadapi, atau mungkin kemungkinan besar pemain tersebut bermain baik di game week selanjutnya. Oke, langsung saja. Ini adalah tim saya. Nama tim saya adalah Blora United. Saya sudah bermain Fantasi Premier League sejak 3 tahun yang lalu. Mungkin 7 tahun sebelumnya saya bermain di Yahoo Fantasy Football, kemudian beralih ke Fantasi Premier League. Di posisi kiper saya memilih Ramsdale, kiper dari Sheffield United. Ini pemain baru yang dibeli dari Bournemouth, menggantikan Dean Henderson yang ditarik kembali oleh Manchester United. Saya tidak ingin berpusing-pusing memilih kiper, sehingga di cadangan saya memilih kiper yang dengan harga paling murah, dengan harga 4, yaitu Orjan Nyland, kiper Aston Villa. Saat ini Nyland ini adalah kiper yang fit setelah kiper utama Hitton mengalami cedera. Jadi saya harap apabila Ramsdale tidak bermain, Nyland bisa menggantikan. Namun khusus di sektor kiper ini saya tidak ingin pusing memilihnya. Terkadang saya membeli 2 kiper utama di tim saya sebelumnya. Jadi setiap minggu saya memilih tim mana atau kiper mana yang akan saya pasang untuk setiap game week-nya. Namun terkadang pilihan saya salah.
di kiper utama nilainya jelek, di kiper cadangan bagus. Itu kadang membuat saya frustasi. Jadi untuk musim ini saya cuma menetapkan Ramsdale akan bermain sepanjang musim. Jadi tidak akan berganti kecuali apabila Ramsdale mengalami cedera parah. Untuk sektor kiper tidak akan saya ganti selama 1 musim ke depan, kecuali nanti ada wildcard atau mungkin event lainnya. Kemudian di defender yang pertama tentu saja Trent Alexander-Arnold dengan jumlah clean sheet yang cukup bagus. Permainan Liverpool di sektor defensif juga cukup bagus. Dengan pulihnya Alisson, di mana di tahun lalu 12 penampilan tidak bisa diikuti oleh Alisson, sehingga menyebabkan Liverpool cukup kebobolan banyak. Namun tahun ini Alisson dalam keadaan baik. Trent Alexander-Arnold bermain juga menyerang. Ini adalah back dengan nilai tertinggi tahun lalu. Tidak ada alasan Trent Alexander-Arnold akan bermain di tim saya sepanjang musim ini, kecuali dia mengalami cedera. Yang kedua adalah back yang baru saja diberi oleh Tottenham Hotspur, Matt Doherty. Matt Doherty dibeli dari Wolverhampton Wanderers. Dia adalah back premium dengan harga 4. Saya menyukai pemain ini. Selain itu, fixture yang dihadapi oleh Spurs sangatlah bagus. Di awal-awal musim, 3 pertandingan awal hijau: Everton, Southampton, Newcastle. Kemudian di bawah asuhan Jose Mourinho, sepertinya Matt Doherty akan mengambil alih posisi bek kanan. Permainan Jose Mourinho yang bertahan akan membantu back saya untuk mendapat clean sheet yang lebih besar. Jadi saya yakin Matt Doherty ini nilainya bagus, karena setiap tahunnya juga stabil di sekitaran poin 150 poin ke atas. Kemudian back yang ketiga adalah Ruben Vinagre, back dari Wolverhampton Wanderers. Ini saya pilih karena dengan harganya yang cukup murah, yaitu 4,5 juta pound sterling. Kemudian ada satu tulisan juga bahwa back Wolverhampton dan Burnley apabila bergantian setiap musimnya cuma menghadapi 2 klub dari 4 besar. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi ini akan bergantian Vinagre dengan Charlie Taylor. Selain itu juga Wolverhampton memiliki pertahanan yang cukup bagus, harga yang cukup murah, dan kemungkinan besar Vinagre bermain di sektor belakang Wolverhampton Wanderers. Ini saya tetapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah Mitchell. Kenapa Mitchell? Dengan harga 4 saya pasang. Apabila Anda melihat di bangku cadangan saya ada Charlie Taylor. Charlie Taylor tidak dapat bermain karena blank week game pertama MU, City, Burnley, dan Aston Villa tidak dapat bermain. Charlie Taylor saya di bangku cadangkan. Mitchell ini back dengan harga sangat murah, 4 juta pound sterling. Di pertandingan pramusim dia selalu bermain. Dengan harga 4 saya kira cukup untuk mengisi sektor belakang pertahanan saya. Berlanjut ke midfielder, ada Pierre-Emerick Aubameyang. Sudah jelas ini adalah favorit setiap tim fantasi Premier League. Pengambil tendangan penalti, skornya juga cukup bagus di tahun lalu. Kemudian fixture yang dihadapi di 2 pertandingan awal sangatlah bagus, Fulham dan West Ham United. Ini akan menjadi kapten tim saya. Kemudian yang kedua, Mohamed Salah menghadapi Leeds United. Ini adalah vice captain saya. Seperti kita ketahui ini, Salah adalah pengambil tendangan penalti Liverpool. Sebenarnya ada 2 pilihan antara Mane atau Salah. Ini masih saya pertimbangkan karena di pertandingan pramusim sepertinya Mane lebih bermain bagus. Nanti akan kami update selanjutnya. Saya tetap memilihkan Salah atau Mane. Kemudian midfielder yang ketiga adalah Perez. Kenapa saya pilih Perez? Yang pertama, fixture awal Leicester sangat bagus di awal-awal. Kemudian saya ingin menempatkan satu pemain Leicester di tim saya. Namun saya tidak bisa membeli Vardy karena harganya cukup mahal dan saya lebih milih Werner. Perez di lini tengah juga penyumbang gol di beberapa pertandingan Leicester.
fixture pertama bagus menghadapi West Bromwich Albion yang 4 kali degradasi dari 5 kali penampilan di Liga Inggris sebelumnya. Saya yakin ini adalah pilihan bagus. Dia juga pengambil tendangan penalti kedua setelah Jamie Vardy. Kemudian yang ketiga, Jim Ward-Prowse dari Southampton. Seperti kita ketahui, Southampton memiliki fixture yang bagus di 8 pertandingan awal. Dia adalah pengambil set piece dari Southampton, penalti juga, kemudian tendangan pojok, tendangan bebas. Jadi peluang poinnya cukup tinggi. Dengan harga 7 juta pound sterling, saya yakin worth it untuk tim saya. Kemudian striker saya pilih Timo Werner. Kita tahu bahwa striker Bundesliga ini cukup bagus di Liga Jerman sebelumnya, bersaing top scorer dengan Lewandowski. Kemudian di pramusim juga mencetak gol. Sudah cukup membuktikan bahwa dia sudah match dengan klub barunya yaitu Chelsea. Kemudian pendampingnya yaitu C. Adams. Mungkin antara dua Danny Ings atau C. Adams. Kenapa saya pilih C. Adams? Karena budget saya tidak mencukupi untuk membeli Danny Ings. C. Adams juga berpenampilan bagus di akhir-akhir musim kemarin. Di pramusim juga dia mencetak gol dengan klubnya Southampton. Dengan fixture yang cukup bagus, makanya saya menempatkan 2 pemain Southampton di line up saya dengan harga yang cukup murah. Saya juga bisa menggantinya sewaktu-waktu dengan Mitrovic, karena Mitrovic juga mempunyai fixture yang cukup bagus. Kemudian beralih ke cadangan, tadi kiper sudah saya jelaskan. Kemudian cadangan selanjutnya Davies, Taylor, dan Greenwood. Tiga-tiganya tidak dapat bermain. Saya mengambil resiko ini. Davies adalah striker Aston Villa dengan harga yang cukup murah. Striker 4 harga 4,5 cuma ada 4. Ryan Brewster, Davies salah satunya. Kenapa saya pilih Davies? Di 11 pertandingan terakhir kemarin dia sempat bermain. Jadi ini adalah pilihan terbaik saya. Kemudian Charlie Taylor, saya sangat menyukai back dari Burnley karena Burnley memiliki pertahanan yang bagus. Jadi Taylor saya akan posisikan sebagai back season keeper saya. Tidak akan saya ganti selama 1 musim kecuali terjadi cedera di pertengahan musim. Kemudian saya simpan Greenwood. Saya memilih taktik menyimpan salah satu pemain Manchester United di line up saya, sehingga saya siap untuk menghadapi game week kedua nanti. Saya akan jelaskan nanti. Greenwood dengan harga 7,5 cukup mahal. Saya mengambil resiko ini untuk menempatkan Greenwood di cadangan saya, sehingga nanti di game week kedua saya mempunyai 2 pemain Manchester United di line up saya. Saya tidak perlu membelinya dengan mengambil hit. Itu adalah line up saya untuk game week yang pertama. Kemudian rencana saya di game week selanjutnya adalah sebagai berikut. Di game week kedua saya berencana membeli Bruno Fernandes. Saya akan menggantikannya Salah dengan Bruno Fernandes. Saya sangat menyukai Bruno Fernandes, mengambil tendangan penalti, kemudian nilainya juga stabil musim lalu. Sejak kedatangan Bruno Fernandes, permainan MU menjadi lebih stabil. Dengan harga yang cukup mahal, 10,5, saya kira membeli Salah, menurunkannya dengan Bruno akan sangat mudah sekali. Karena Salah, Liverpool akan menghadapi Chelsea di pertandingan yang kedua. Jadi ada 2 midfielder premium saya mungkin bisa berganti-ganti nanti sepanjang musim, jadi Sterling, KDB, Bruno, Mane, Aubameyang. Kemudian di game week yang ketiga saya akan membeli Kevin De Bruyne menggantikan Aubameyang, karena Aubameyang menghadapi Liverpool. Jadi dia akan saya ganti dengan Kevin De Bruyne, karena City di sejak game week yang ketiga dia punya fixture yang cukup bagus. Kemudian Mitchell akan saya tempatkan di bangku cadangan, Greenwood akan saya naikkan di midfielder, sehingga saya menggunakan formasi 3-5-2. Kemungkinan Taylor akan saya naikkan menjadi back ketiga saya, dan Ruben Vinagre akan saya cadangkan. Davies akan menjadi cadangan. Jadi mungkin sepanjang musim saya akan menggunakan formasi 2 striker.
Demikian formasi saya yang akan saya gunakan untuk game week yang pertama ini. Apabila nanti akan ada update, akan saya update di video-video selanjutnya sebelum game week pertama dimulai. Jangan lupa, apabila bermanfaat silahkan subscribe channel ini. Apabila ada pertanyaan, apabila ada konsultasi, silahkan komen di kolom komentar. Share, like channel ini. Setiap harinya akan saya update video-video terbaru untuk membantu Anda memilih pemain untuk menyiapkan Fantasy Premier League tim Anda. Terima kasih, saya Ferry. Salam FPL.